atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Untuk yang terhormat Bapak Dirut Pertamina yang minta maaf terus bilang Pertamina lagi dapat ujian. Saya setuju banget Pak, emang sekarang Pertamina tuh lagi dikasih ujian yang berat banget Pak. Apalah itu masyarakat yang lebih milih Shell daripada Pertamina ya kan Pak ya? Ya walaupun kalau kata orang-orang kualitasnya Shell tuh jauh lebih baik daripada Pertamina Pak. Ya kalau saya sih nggak percaya Pak, saya yakin banget kalau Pertamina tuh kualitasnya pasti yang paling tinggi lah Pak. Ya walaupun belum ada kasus juga sih V-Power dioplos. Lagian juga kan harga Shell lebih mahal ya kan Pak ya daripada harga Pertamina. Ya walaupun yang naikin harganya bukan mereka juga sih, tapi kan tetap aja lebih mahal daripada Pertamina harganya. Tapi apapun itu saya setuju banget Pak, kalau ini adalah ujian yang besar banget buat Pertamina. Ya kalau dihitung-hitung sebesar uang 1 kuadriliun lah Pak. Sorry. Kok motor gue mana ya? Oplos Pertamina, yang beli rakyat, yang rugi pemerintah. Kok bisa, Wir? Senggol dong. Pihak PBSU sampai bingung saat ditanya. Ternyata PBSU tidak punya alat untuk cek okta dan uraian bensin. Ini tahu dengan gua dari mana? Bukan dari mana, oktanya. Alat ngecek okta. Kalau ketika kan kita dari Pertamina. Oh iya, tapi di sini kalau di sini kita hanya hidrometer tinggi sama kadri sama tuh. Di mana? Ada. Ada tinggi berat hidrometer sama termometernya. Kalau belakang dicek nggak? Dicek. Iya. Cek. Betul Pak. Sebelum. Jadi SPBU itu sebetulnya nggak ngerti bener apa enggak dan dua dong. Karena dari warna aja ya. Dari Nike yang masukin ke Ini kan saya jual ya. Oh saya jual aja gitu kan. Jual aja. Tapi pokoknya Bapak Sue nggak tahu nih 92 ya. Kalau 92 dari mana? Ya kan dari warnanya. kalau warnanya dia ganti. Ini saya sulap yang diganti. Ada nggak konsumen yang langsung minta yang oplosan itu ada? Kita nggak oplos. Oh, kita. Di sini nggak oplos ya? Oh, enggak ya? Kita harus gimana lagi sih jadi manusia? Di rumah harus bikin bangga keluarga. Di tempat kerja harus bikin bos kaya. Di negara harus terima kalau korupsi udah jadi budaya. Mana yang sekarang berasa? Kita kira Pertamina bisa dipercaya. Ternyata dia langsung masuk klasemen Liga Korupsi peringkat pertama. Emang kalau nggak bersyukur mah, 1 kuadriliun juga nggak ada puasnya. Udah ya, kita naik bedanya yuk. Kemana? Ke Mekah. Ini mah War, lebaran juga baru sampai condet. Beli parfum lu. Iya War, badan lu bau genteng. Yang Siapa nih yang suka beli Pertama? Pokok mau bahas korupsi di Pertamina. Udah lihat kan beritanya? Pertalite dioplos jadi Pertama. Dan negara katanya yang rugi 193,7 triliun. Yakin, yang rugi itu negara. Bukan kita yang beli bensin. Padahal tujuan kita beli bensin yang lebih mahal itu supaya kualitasnya lebih bagus. Biar mesin lebih awet. Bener kan? Ternyata kita di prank. Yang lebih parahnya satu negara yang kena. Kita dipaksa cinta produk lokal. Tapi kok begini ya caranya? Produk lokal kita. Jadi intinya tuh, begini. Ada oknum yang beli bensin RON 90, tapi lapornya RON 92. Nah, bensin RON 90 ini dioplos, terus dijual sebagai RON 92 ke seluruh Indonesia. Yang rugi siapa? Yang jelas kita masyarakat, pengguna BBM Pertama. Agak sulit dibilang kerugian negara. Tapi yang jelas ini kerugian konsumen. Kita, Bor. Dan yang lebih gilanya, Kejagung bilang kerugian 193,7 triliun itu kerugian 1 tahun. Dan korupsinya ini udah berjalan berapa tahun, Bor? Coba lu pikir tuh. Lu mau lihat pelakunya. Nih, oknum-oknumnya kok pakai masker semua ya? Kenapa mesti ditutupin mukanya? Setuju gak sih? Bandit-bandit ini harusnya mukanya ditutup pakai masker. Biar pada mati kalian. Bagi lu yang setuju, mereka ini dihukum seberat-beratnya, isi kolom komentar. Pokoknya pengen tahu siapa yang gak keberatan dan siapa yang keberatan. Gas, Bor. Miris ya, yang membongkar kasus Pertamina yang sudah merugikan negara hampir 1.000 triliun justru dianggap penjahat yang hanya ingin mengganti pemain. Sedangkan orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi Pertamina dan mengakui adanya kebobrokan di dalam Pertamina, tapi mendiamkan para maling-maling ini selama bertahun-tahun, malah dianggap sebagai orang yang jujur dan berintegritas.
Please, bisa nggak 2029 ganti rakyat? Bisa ya? Bisa kali ya? Please. Bisa. Ganti rakyat. Ada komentar netizen? Orang-orang Jakarta enak, kecewa sama Pertamina bisa beli yang lain, ada sel dan lain-lain. Kita warga Kalimantan ini kecewa, mau beli di mana? Tetap di Pertamina. Harusnya harus ada pesaingnya ya, biar kita tuh kalau kecewa tuh bisa pindah ke yang lain gitu loh. Sini tuh gak enak banget di Balikpapan, Kalimantan. Kecewa tapi tetap harus sama-sama dia lagi gitu loh. Pak Presiden, itu bocah korup kalau kagak dihukum mati mah mending bawa aja nih sini nih ke kita nih. Bakal kita cekokin pakai pertalet. Ntar kalau udah mabok baru kita gablogin, kita gebukin rame-rame. Biar dia ngerasain pukulan manjur tangan mandor. Bere email @dead.com. Setan dongan emang dia bukan orang. Jangan di skip. Saya akan memberikan berita terbaru, berita hot, berita terpercaya. Dan berita ini akan menggemparkan dunia perpolitikan Indonesia dan pemberitaan nasional. Yaitu Ahok akan ditarget dijadikan tersangka KPK. Wow. Kalian percaya sama saya? Kalau nggak percaya, ini lihat sendiri beritanya. Gimana? Sudah percaya kan sama saya? Ini bakalan jadi riuh-riuhnya pemberitaan perpolitikan nasional ini. Saya tidak sabar menunggu ini terjadi. Pasti sangat antara partai merah dan partai penguasa ribut-ribut. Nggak sabar, bagus. Gue bener-bener baru bangun, buka TikTok, susu gue keluar 1. Buka TikTok, korupsi sampai 1 kuadritrili. Gue sampai nggak tahu cara bacanya gimana. Itu kata-kata bener-bener asing di kepala gue, tau nggak? Setan aja tuh udah kayak bingung gini. Ini siapa nih yang ngajarin, anjing? Bapak lihat aja sih Pak, sebulan digaji 4, miliar. Itu nggak cukup. Yang dikunyah apa sih? 4 miliar nggak cukup tuh kayak apa sih? Bayangin punya uang 1 miliar per bulan aja, gue kayak manusia mah nggak akan pernah ngerasa cukup sih. Tapi ini udah termasuk rakus, anjing. Bapak keluarganya dikasih makan apa sih Pak? Ya Allah, banyak banget ya pendapatan per tahunnya, bangsat. Ih gila, rakus banget. Tapi emang bagus deh, bulan puasa kan setan dikurung ya. Lu nih dikurung 1 triliun aja tuh udah banyak banget loh. 1, ya Allah, itu dosanya kayak apa ya? Wah gila banget kalau dipikir-pikir. 1 triliun aja tuh udah gue bisa beli. Buka puasa aja tuh gue bisa buka puasa kue yang dilapisi emas. 2 triliun, ya Allah banyak banget tahu Pak. Ih banget gue, ya Allah itu dosanya udah kayak berkerak tuh di astagfirullahaladzim. Pak pikirin deh, 1 kuadritriliun itu sebanyak apa? Nggak akan pernah puas, gila ya, padahal orangnya kayak gitu loh. Kecil, inosen kelihatannya, najis. Berarti setan najis. Setelah 7 hari 7 malam, setelah anggota DPR itu gagal membelokkan opini ke sel, ya, setelah Ahok teriak-teriak, barulah Direktur Pertamina minta maaf kepada rakyat Indonesia. Ya, itu pun minta maafnya sinetron. Kenapa? Karena tidak ada wartawan di depannya. Ya, itu minta maaf di depannya kepada ruangan kosong. Itu antara lain dia bilang bahwa sekarang kita komitmen akan memperbaiki diri dan sudah dilakukan tes hampir 100 titik, ya, bahwa minyak mereka sekarang udah benar. Ya. Yang lakukan tes siapa? Lemigas. Ya. Lemigas itu siapa? Yaitu yang di bawah Kementerian ESDM, di bawahnya Bahlil. Ya. Itu yang Lemigas itu, ya tugasnya memang dia yang bagian ngetes. Ya. Jadi pertanyaannya, 5 tahun kemarin dia apa yang dia tes gitu. Jadi sekarang dia ngetes lagi.
Percaya nggak kita sama lemigas itu? Ya. Jadi nggak bisa dipercaya gitu. Jadi artinya sekarang pun kondisi Pertamina tidak ada yang tahu. Kondisi Pertamax di SPBU itu nggak ada yang tahu dan tidak ada yang percaya. Ya. Jadi bagaimana biar kita bisa percaya rakyat? SPBU itu harus dites oleh badan independen, ya, bukan lemigas, independen. Nah, dan itu dilakukan secara transparan dan diumumkan kepada publik, baru kita bisa percaya. Kalau enggak berarti permintaan maaf ini cuman sinetron. Ya. Dan kepada Pertamina sendiri, perusahaannya harus dilakukan audit investigasi yang independen, ya, keuangannya dan sebagainya. Jadi harus lakukan audit khusus ini. Ya. Nggak bisa cuman berdiri minta maaf di ruangan kosong seperti itu, nggak bisa. Ya. Tidak ada yang percaya. Ya. Apa yang disampaikan di Rut Pertamina merupakan sebuah kekonyolan hakiki. Bagaimana tidak? Sudah bersalah, berkorupsi hingga ratusan triliun. Tetapi mereka masih tetap menyangkal bahwa mereka telah melakukan oplosan. Dan bahkan mereka hanya berdalih menambah zat adiktif yang justru menambah value dari Pertamax sendiri. Dan terbukti itu memang bukan Pertamax. Alangkah baiknya, sebelum publik melakukan class action dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, mereka harusnya menarik produk mereka. Dan paling lucunya, pihak SPBU pun tidak tahu yang mana Pertamax dan mana yang Pertalite. Dan lebih lucunya lagi, mereka tahu hanya dari segi warna saja. Padahal dari segi warna, kalau kita lihat, Pertalite pun bisa berubah-ubah. Ada yang kadang hijau muda, kadang-kadang hijau tua. Ini menjadi bukti bahwa itu adalah zat pewarna, bukan zat bawaan dari bahan bakar tersebut. Jadi kita sudah tahu ya, wajah-wajah pejabat kita itu benar-benar buruk dan busuk. Mereka tidak tahu malu setelah berkorupsi ratusan triliun hanya dengan mengatakan maaf, dan ini hanya cobaan. Sedangkan rakyat sendiri dicoba dengan berbagai tekanan ekonomi yang cukup besar, dan paling besar adalah naiknya pajak. Karena apa? Tentu saja ulah-ulah para koruptor yang membuat ekonomi gonjang-ganjing. Cukup sekian video kali ini. Wassalam.